Di sebuah desa terpencil bernama Sukadarma, hidup seorang pemuda bernama Aditya. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan harus menjalani hidupnya seorang diri. Rumah kecil peninggalan keluarganya menjadi saksi bisu perjuangan Aditya, yang setiap hari menghadapi dunia penuh tantangan. Sukadarma adalah desa yang penuh persaingan sosial. Warga sering menilai seseorang berdasarkan harta dan kedudukan. Aditya, seorang yatim piatu tanpa harta, sering menjadi bahan hinaan dan ejekan. Aditya itu hanya penggali lubang kemiskinan, ujar Bu Ratmi, tetangga yang dikenal suka bergosip. Meski sering direndahkan, Aditya tidak pernah menunjukkan amarah. Ia selalu menjawab hinaan dengan kerja keras. Setiap pagi, ia bekerja membantu petani tua di sawah. Ketika sore tiba, ia berpindah ke bengkel temannya untuk belajar memperbaiki alat-alat pertanian. Waktunya habis untuk bekerja, tetapi ia tetap menyimpan mimpi besar. Mimpi itu adalah membuka usaha kerajinan tangan dari kayu dan bambu. Bagi sebagian orang, itu hanyalah angan-angan, tetapi bagi Aditya, itu adalah tujuan yang harus diraih. Dengan uang tabungannya yang sedikit, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan sederhana seperti kayu bekas dan bambu yang ia dapatkan dari pinggir hutan. Aditya memulai usahanya dengan membuat kerajinan tangan kecil seperti tempat lampu, hiasan dinding, dan keranjang bambu. Setiap malam, ia bekerja di bawah sinar lampu minyak. Meski tangannya penuh luka akibat memahat, Aditya tidak pernah mengeluh. Hinaan mereka tidak akan menghentikanku, pikirnya setiap kali merasa lelah. Namun, usahanya tidak selalu berjalan lancar. Saat pertama kali mencoba menjual kerajinan tangannya di pasar desa, banyak orang yang menolak membelinya. Barang seperti ini tidak ada harganya, kata salah satu pembeli. Tapi Aditya tidak menyerah. Ia terus mencoba, belajar dari kritik, dan memperbaiki hasil karyanya. Pak Herman, seorang tetangga kaya yang sering mengejeknya, menjadi salah satu orang yang paling sering merendahkan Aditya. Anak miskin sepertimu tidak akan pernah sukses. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuh sakit, katanya sambil tertawa sinis. Namun, hinaan itu tidak membuat Aditya berhenti. Ia justru semakin giat bekerja. Ia mulai mencari pasar yang lebih luas di kota terdekat. Suatu hari, seorang pembeli dari kota besar melihat kerajinan tangannya dan tertarik untuk memesan dalam jumlah besar. Pesanan ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup Aditya. Dengan uang hasil pesanan tersebut, Aditya membeli alat-alat yang lebih modern untuk meningkatkan produksinya. Ia juga mulai mempekerjakan beberapa pemuda desa yang kesulitan mencari pekerjaan. Dalam waktu singkat, usaha kecil Aditya berkembang menjadi lebih besar. Meskipun mulai sukses, hinaan tidak sepenuhnya berhenti. Banyak yang iri dengan pencapaiannya dan mencoba menjatuhkannya dengan berbagai cara. Namun, Aditya tetap tenang. Ia tahu bahwa fokus pada tujuan adalah kunci untuk mengatasi semua rintangan. Dalam 5 tahun, Aditya berhasil membuka beberapa cabang toko kerajinan tangan di berbagai kota. Usahanya menjadi salah satu yang paling dikenal di daerah tersebut. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini berbalik mengagumi kegigihannya. Pak Herman, yang dulu sering menghina Aditya, mulai merasa malu. Suatu hari, ia jatuh sakit dan bisnisnya bangkrut karena salah investasi. Keluarganya terlilit utang, dan tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Namun, Aditya datang dengan tangan terbuka, membawa bahan makanan dan sejumlah uang untuk membantu. Aditya, kenapa kau melakukan ini? Tanya Pak Herman dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu setelah semua hinaan yang aku lontarkan. Aditya tersenyum dan menjawab, Pak Herman, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Tuhan selalu memberikan balasan atas perbuatan kita.
dan saya hanya ingin membantu seperti yang dulu saya harapkan dari orang lain." Pak Herman menangis mendengar jawaban itu. Ia meminta maaf atas semua perkataannya di masa lalu dan berjanji untuk memperbaiki dirinya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi persahabatan yang tulus. Kisah Aditya menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desanya, tetapi juga di luar daerah. Ia sering diundang untuk berbagi pengalaman hidupnya di berbagai acara. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menyampaikan pesan, "Jangan pernah hiraukan hinaan, buktikan bahwa kamu bisa dengan kerja keras dan doa." Aditya juga mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak yatim piatu dan pemuda kurang mampu di desanya. Baginya, kesuksesan bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa ia berikan kepada orang lain. Meski telah mencapai kesuksesan besar, Aditya tetap hidup sederhana. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hati yang bersih dan keinginan untuk terus memberi manfaat bagi orang lain. Rumah kecil tempat ia tinggal dulu kini menjadi tempat belajar bagi anak-anak desa yang ingin belajar kerajinan tangan. Pesan dari kisah Aditya sangat kuat. Jangan pernah menyerah pada hinaan atau ejekan. Setiap orang memiliki potensi untuk sukses, selama mereka mau bekerja keras dan percaya pada kuasa Tuhan. Hinaan hanyalah suara bising yang tidak akan mampu menghentikan langkah besar menuju impian. Seperti Aditya, kita semua bisa membungkam hinaan dengan kesuksesan, menjadikan setiap ejekan sebagai bahan bakar untuk meraih tujuan besar dalam hidup.